Halo semua, selamat datang di ruang belajar geografi. Hari ini kita akan belajar tentang Sistem Informasi Geografi atau yang biasa disingkat dengan SIG. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu terlindungi dari wabah dan pandemi yang sekarang sedang melanda kita semua. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ketahui dulu apa itu SIG. Nah, di layar itu ditampilkan beberapa pengertian SIG menurut beberapa ahli. Namun akan Ibu rangkum di sini dalam bahasa yang lebih sederhana. Intinya SIG atau Sistem Informasi Geografi adalah sebuah sistem komputer yang berfungsi untuk mengolah data geografi, baik itu untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengkompilasi, sehingga menghasilkan data yang siap digunakan untuk menganalisis gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi. Gitu ya, nanti silakan dipilih kira-kira pengertiannya mana yang paling mudah untuk dipahami dan paling mudah untuk diingat. Oke, berikutnya tentang komponen SIG. Komponen SIG ini ada 4. Yang pertama adalah data. Tentu saja ada data ya, karena dalam SIG, dalam sistem komputer yang diolah adalah data. Nah, kemudian data dalam SIG ini dibedakan menjadi 2, ada data spasial dan data atribut. Apa itu data spasial? Data spasial merupakan data grafis yang mengidentifikasikan kenampakan lokasi geografi berupa titik, garis, poligon. Data spasial diperoleh dari peta yang disimpan dalam bentuk digital atau numerik. Penjelasannya nanti coba kita bandingkan ya. Kemudian yang kedua, data atribut. Data atribut adalah data yang berupa penjelasan dari setiap fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Contohnya ada atribut kualitas tanah yang terdiri atas status kepemilikan tanah, luas lahan, tingkat kesuburan tanah, dan lain-lain. Jadi bedanya di sini adalah data spasial ini data semua objek atau kenampakannya ada di permukaan bumi, sedangkan data atribut ini adalah penjelasannya. Nah, misalnya kayak yang tadi ya, ada tanah. Tanah itu kan menjadi suatu objek yang ada di sebuah permukaan bumi. Tapi tentunya antara daerah satu dengan daerah yang lain memiliki perbedaan tanah. Perbedaan apanya saja, misalnya tentang jenis tanahnya, kemudian tentang karakteristiknya, tentang kepemilikan lahannya. Nah, itu penjelasan itu akan dijelaskan dalam data atribut. Sedangkan tanahnya itu sendiri nanti masuk ke data spasial yang berupa area. Begitu. Berikutnya ada komponen perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini adalah perangkat-perangkat fisik yang digunakan dalam sistem komputer seperti yang kalian pelajari ya di mapel informatika. Ada yang namanya CPU, monitor, printer, plotter, disket, hard disk, magnetic tape, kemudian digitizer, keyboard, scanner, termasuk ada flash disk dan lain-lain. Intinya semua perangkat yang keras dan bisa disentuh itu yang disebut dengan hardware. Kemudian berikutnya ada perangkat lunak atau software. Software ini bahasa sederhananya aplikasinya lah ya, aplikasi yang digunakan dalam SIG. Contohnya di situ ada ArcInfo, ArcView, ArcGIS, ArcDAS, ILWIS, MapInfo, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang terakhir ini juga memegang peranan yang sangat penting adalah manajemen. Manajemen di sini meliputi metode dan user. Jadi manusia ya yang ada di dalam manajemen ini. Oke, ini contoh data spasial dalam SIG dari data yang tadi ya. Ada yang raster, kemudian ada yang vektor dan seterusnya. Ini contoh perubahan datanya atau interpretasi datanya yang kemudian diubah ke dalam berbagai jenis data sesuai dengan kebutuhannya. Oke, berikutnya kita ke tahapan kerja SIG. Kita bisa lihat di situ ya, ada 3 proses tahapan kerja SIG. Yang pertama adalah input, kemudian yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Nah, di bagian input kita ngapain aja? Jelas ya, di bagian input berarti kita aktivitasnya adalah memasukkan data. Nah, data-data yang kita masukkan itu berupa apa saja? Bisa berupa tabel, laporan, pengukuran lapangan, kemudian data digital lain, peta, citra satelit, foto udara, dan data lain-lainnya. Nah, itu ada di proses input. Kemudian berikutnya di proses itu ada data manajemen.
Data manajemen itu ada 3 proses. Proses yang pertama adalah storage atau database. Ini diperoleh dari data input tadi ya. Kemudian dari database itu kita lakukan retrieval. Retrieval itu pemanggilan ulang gitu ya. Jadi data yang sudah ada di database itu bisa dibuka kembali, intinya seperti itu. Kemudian ada processing. Processing itu bisa berupa editing, manipulating, kemudian adding dan seterusnya gitu. Kemudian dari penambahan itu, proses itu kemudian nanti menjadi database yang baru dan begitu seterusnya. Kemudian pada bagian output itu keluarannya, hasilnya berupa yang pertama peta, kemudian ada tabel, kemudian laporan dan informasi digital. Nah, bisa dipastikan ya, peta antara data input dan output itu berbeda. Pasti berbeda, ada proses pengurangan atau penambahan seperti itu. Begitu juga dengan tabel, laporan dan informasi digital, berbeda semua ya antara input dengan output. Berikutnya manfaat dan penerapan SIG itu ada banyak sekali sebetulnya ya, tapi ada 2 di sini yang dibahas. Yang pertama mengidentifikasi lahan untuk rehabilitasi mangrove. Kemudian ada juga untuk menentukan arah fungsi pemanfaatan lahan, misalnya untuk kawasan fungsi lindung, kawasan fungsi penyangga, kawasan fungsi budidaya tanaman semusim, dan permukiman serta penggunaan lahan yang lainnya. Nah, berikut ini contoh kita dimudahkan dengan adanya SIG untuk komparasi data, misalnya pada tahun 2001 dan 2004. Di wilayah yang sama, kita bisa memantau perubahan penggunaan lahannya. Di tahun 2001 misalnya salah satu penampakan saja ya. Di situ yang berwarna merah adalah permukiman. Di 2001 hanya sedikit saja di bagian bawah. Sedangkan di bagian tahun 2004 warna merah sudah bertambah lebih banyak, tidak hanya di bawah tapi juga ada di bagian atas. Gitu. Ini contoh pemanfaatan SIG. Jadi dari perubahan penggunaan lahan itu nanti bisa ditentukan kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan supaya lebih bijak gitu ya, sesuai dengan kondisi realnya. Misalnya harusnya dibangun fasilitas baru, sarana prasarana baru, dan seterusnya.